Teman-teman semuanya, langkah kedua atau langkah selanjutnya yaitu jika sebuah kata sudah kita tentukan adalah huruf, maka yang perlu kita perhatikan adalah efeknya atau pengaruh huruf terhadap kata setelahnya. Huruf jar ini pengaruhnya terhadap kata setelahnya yaitu mengkasrohkan. Atof yaitu menyamakan harokat antara kata yang diatofkan dan yang diatofi. Amil ini efeknya adalah jika berupa amil nasab maka kata setelahnya difathahkan, dan jika berupa amil jazm maka kata setelahnya disukunkan. Contohnya adalah kata li jinsin. Jinsun ini harokat akhirnya dikasrohkan karena jatuh setelah huruf jar lam. Minal ahkami. Al ahkami ini harokat akhirnya dikasrohkan karena jatuh setelah huruf jar min. Contohnya adalah wal jam'i, ini harokat akhirnya dikasrohkan karena jatuh setelah huruf atof waw yang diatofkan terhadap kata ad-dhammi yang dikasrohkan, maka al jam'i di sini juga dikasrohkan. Contohnya lagi istilahan, ini harokat akhirnya difathahkan karena jatuh setelah huruf atof waw yang diatofkan terhadap kata lugotan. Walam tughayyirhu, kata tughayyirhu harokat akhirnya yaitu kata ro ini disukunkan karena jatuh setelah amil jazm lam. Lam tutroh, haknya disukunkan karena jatuh setelah amil jazm lam. Jadi dalam langkah kedua ini jika berupa huruf maka yang perlu kita perhatikan adalah efek huruf terhadap kata setelahnya. Selanjutnya jika berupa fiil maka yang perlu kita perhatikan pertama adalah apakah ini bentuk fiil madhi atau fiil mudhari, atau kalau tampilan di dalam kamus bentuk pertama ini adalah fiil madhi, bentuk kedua adalah fiil mudhari. Dan yang perlu kita perhatikan adalah huruf akhirnya apakah berupa waw atau ya. Jika berupa waw atau ya maka dinamakan fiil mu'tal, dan jika tidak berupa waw atau ya maka dinamakan fiil soheh. Misalnya kata dakhola dalam kamus ini adalah bentuk pertama, berarti dinamakan fiil madhi. Fiil madhi berarti menunjukkan waktu yang sudah lampau, atau kalau dalam artinya sudah atau telah. Akhir kata tidak berupa waw atau ya, berarti dakhola ini dinamakan fiil soheh. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah artinya. Jika artinya ini kira-kira membutuhkan pada objek atau sasaran maka dinamakan fiil muta'addi. Jika tidak butuh sasaran atau objek berarti dinamakan fiil lazim. Dakhola ini masuk berarti tidak membutuhkan sasaran, berarti dinamakan fiil lazim. Taghayyara ini artinya berubah. Bentuk pertama berarti fiil madhi, akhirnya tidak berupa waw atau ya berarti fiil soheh, artinya juga tidak membutuhkan pada sasaran atau objek berarti fiil lazim. Contohnya yastasni, ini bentuk kedua berarti fiil mudhari,
akhirnya berupa ya berarti fi'il mu'tal, dan artinya mengecualikan berarti butuh pada objek, berarti ini dinamakan fi'il muta'addi. Langkah selanjutnya, jika sebuah kata sudah kita tentukan adalah isim, maka yang perlu kita perhatikan adalah huruf akhir berupa tak marbutoh atau bukan. Jika berupa tak marbutoh maka dikatakan mu'annas, jika tidak berupa tak marbutoh maka dinamakan mudzakkar. Misalnya kata an-najasah, ini huruf akhirnya berupa tak marbutoh berarti dinamakan mu'annas. Madhkuratun, huruf akhirnya berupa tak marbutoh maka dinamakan mu'annas. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah apakah ini bentuk tunggal, ganda, atau jamak. Ciri-ciri kata ganda yaitu berakhiran alif nun atau ya nun yang jatuh setelah fathah. Sedangkan bentuk jamak, jika jamak beraturan, maka ciri-cirinya yaitu jatuh setelah ya nun yang sebelumnya diharokati kasroh, atau berakhiran waw nun atau berakhiran alif ta. Sedangkan jamak tidak beraturan, ini tidak ada ciri-cirinya. Artinya kita bisa melihat di kamus. Misalnya kata kullatani, ini adalah bentuk ganda dari kata kullah. Berarti kullatani dua kullah atau dua guci. Contohnya lagi kullataini, berarti dua kullah. Contohnya al-mabsutoti, ini adalah bentuk jamak yaitu berakhiran alif ta. Contoh yang dari jamak tidak beraturan adalah al-ahkam. Ini adalah bentuk jamak dari kata hukmun, hukum atau putusan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan jika berupa isim adalah istilah makrifat atau nakiroh. Kata yang masuk kategori istilah makrifat yaitu setiap kata yang berawalan al, maka ini masuk kategori istilah makrifat. Al-ahkam ini disebut isim makrifat karena berawalan al. Dan lagi yang masuk kategori isim makrifat adalah nama, entah itu nama orang, nama kota, atau lainnya. Pokoknya nama ini masuk kategori isim makrifat. Dan yang masuk kategori isim makrifat yaitu isim isyarah, isim mausul, dan isim domir. Isim isyarah kata tunjuk, mausul kata sambung, dan domir kata ganti. Dan yang perlu diingat, isim isyarah, isim mausul, dan isim domir ini harokatnya atau bacaannya tidak bisa berubah. Contoh isim isyarah hadza, ini masuk isim makrifat dan bacaannya tidak berubah, tetap hadza. Kapanpun dan dimanapun bacanya tetap hada, nggak bisa hadu atau hadi. Contohnya huwa, huwa adalah kata ganti atau domir, bacanya juga tetap huwa. Contohnya allazi, isim mausul, ini bacanya juga tetap allazi. Yang termasuk kategori isim makrifat adalah idhofah terhadap salah satu isim makrifat yang 5 ini. Idhofah yaitu gabungan dua kata menjadi satu kesatuan arti. Ciri-ciri idhofah
yaitu jika ada dua isim berjajar tanpa dipisah dengan kata lain selain isim, dan jika yang pertama tidak ada al, yang kedua ada al, maka ini adalah idhofah. Namun jika yang pertama ada al dan yang kedua ada al, maka ini kebanyakan bukan idhofah, tetapi susunan kata sifat dan yang disifati. Namun jika sama-sama tidak ada al, maka ini ada dua kemungkinan, ada kalanya idhofah atau bukan. Contohnya adalah bimakna dhammi. Makna di sini adalah isim karena jatuh setelah huruf jer. Ad-dhammi ini juga isim karena berawalan al. Antara makna dan ad-dhammi ini tidak dipisah dengan kata lain. Yang pertama tidak ada al, yang kedua ada al. Maka makna dhammi di sini adalah susunan idhofah. Kata Alkitab dengan lughatan sekalipun berjajar langsung, tapi yang pertama ada al, yang kedua tidak ada al, terbalik, berarti ini bukan idhofah. Lughatan dan masdarun, pertama tidak ada al, kedua juga tidak ada al. Ini bisa idhofah, bisa bukan, tapi ini bukan contoh idhofah. Untuk mengetahui apakah ini idhofah atau bukan, yaitu dengan melihat artinya. Contohnya kata al-qismu dan ar-rabi'u sama-sama berawalan al, berarti bukan idhofah. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.